Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur sel. Struktur sel ini adalah bab yang ketiga dari IPA Biologi di SMK Semak Bogor. Untuk struktur sel yang akan dipelajari ada sel prokariotik, sel tumbuhan, dan sel hewan. Untuk apa kita mempelajari sel? Untuk apa kalian mempelajari sel prokariotik? Untuk apa kalian mempelajari sel hewan, sel tumbuhan, dan lain-lain? Sebenarnya untuk analis kimia, apa sih gunanya untuk mempelajari sel? Untuk mempelajari sel, yang paling berkaitan erat adalah kalian nanti akan mempelajari mikrobiologi. Mikrobiologi, kalian mempelajari tentang sel mikroorganisme. Ini contohnya ya, ini adalah seseorang yang memegang media yang berisi dengan bakteri. Ini adalah bakteri-bakteri. Jadi nanti kalian akan memperbanyak namanya bakteri, fungi, atau misalnya kamir. Nah, itu tuh kalau misalnya kalian tidak mengetahui ilmu tentang sel, bagaimana kalian bisa mengembangbiakan bakteri dengan baik dan benar, seperti itu. Kemudian, jika nanti kalian misalnya di masa depan kalian bekerja di bidang kesehatan, atau kalian bekerja di bidang pertanian, atau di farmasi, ini akan sangat berguna karena bagian-bagian kesehatan seperti farmasi sangat mengembangkan sel-sel untuk menghasilkan obat. Misalnya antibiotik, atau misalnya zat-zat yang memang berfungsi untuk mengganggu sel. Misalnya kalau misalnya antibiotik, kita memahami betul bahwa antibiotik itu dari sel. Dan dari sel itu nanti kita akan merusak sel juga. Kemudian untuk obat-obat lain juga kita harus mengetahui bahwa apa sih kerja obat ini terhadap sel yang ada di dalam tubuh kita, sehingga untuk mempelajari sel ini sangatlah penting, apalagi kalian seorang analisis kimia yang nantinya akan berkecimpung di daerah-daerah kesehatan misalnya, atau misalnya pertanian, peternakan, dan lain-lain. Ada juga di sini ada kultur jaringan. Kultur jaringan ini banyak sekali alumni kalian yang berkecimpung dalam kultur jaringan, jadi untuk mengembangbiakan sel tumbuhan menjadi tumbuhan yang seutuhnya. Untuk sel tumbuhan ini, kalau kalian tidak mempelajari tentang sel dan kalian tidak tahu apa yang ada di dalam sel, pasti kalian akan kesulitan ketika kalian mengembangkan si sel tumbuhan itu sendiri. Kemudian ada sel hewan, ini adalah pengembangbiakan sel hewan. Kalian bisa juga mengembangbiakan sel hewan untuk misalnya kalian mempelajari tentang kanker atau kalian mempelajari tentang penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini adalah masa depan kalian kalau misalnya kalian mempelajari tentang sel. Nah, sebenarnya sel itu dulunya gimana sih ditemukannya? Nah, jadi dulu tuh ditemukannya awalnya ketika mikroskop itu ditemukan. Mikroskop itu ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek dan selanjutnya si Robert Hooke ini pada tahun 1600 dia menemukan sel ketika dia iseng mungkin ya, dia meneliti sel gabus. Sel gabus itu adalah sel tumbuhan yang kalau misalnya kalian tahu itu adalah penutupnya si sempage atau anggur yang bunyinya pluk gitu. Nah, si sel gabus itu kalau kalian amati di mikroskop, apa yang kalian lihat? Yang kalian lihat adalah seperti ini. Yang kalian lihat adalah, kalau diperbesar lagi, ruang-ruang kosong. Makanya dia menyebutkan bahwa sel itu adalah ruang-ruang kosong. Atau dalam bahasa Yunani disebutnya dengan selule. Selule dan akhirnya menjadi sel, kalau misalnya di bahasa Indonesia. Jadi dia mengumpulkan bahwa sel itu adalah ruang-ruang kosong gitu. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali teori yang berkembang, dan salah satunya adalah teori Sladen dan Swan. Sladen dan Swan pada tahun 1800-an meneliti bahwa keduanya meneliti yang berbeda. Yang satu, Sladen mengamati sel tumbuhan, dan yang satu lagi, Swan, dia meneliti sel hewan. Dan ketika keduanya meneliti sel, ternyata sel tumbuhan dan sel hewan itu berbeda, namun terdapat kemiripan. Dan dia mengemukakan bahwa semua makhluk hidup itu terdiri dari sel. Organisme-organisme di hewan dan di tumbuhan itu semuanya memiliki struktur yang sama, yaitu sel. Jadi semua makhluk hidup itu terdiri dari sel. Sebenarnya masih banyak ilmuwan-ilmuwan lain yang berkecimpung di bidang sel ini, tapi tidak saya sebutkan semuanya. Kalau misalnya kalian mau baca, bisa juga di modul ada.
Nah, apa itu sel? Sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil kehidupan. Jadi kalau kalian ibaratkan itu satu sel, misalnya bakteri ya, bakteri itu kecil dan satu sel, dia terdiri dari satu sel, tapi satu sel itu bisa berkembang biak, bisa menghasilkan racun, bisa mengakibatkan penyakit dari satu sel saja. Karena satu sel ini merupakan unit struktural dan fungsional terkecil kehidupan. Jadi meskipun satu, tapi dia sudah mencakup komponen dasar dan mencakup semua fungsi-fungsi yang ada di dalam kehidupan. Contohnya ya ini ya, kalau misalnya secara struktural dia adalah komponen dasar, dan secara fungsional dia merupakan tempatnya berlangsungnya proses-proses hidup atau reaksi kimia. Nah, lalu berdasarkan jumlah, sebenarnya sel itu ada berapa sih? Berdasarkan jumlah itu, sel itu hanya ada dua, yaitu yang pertama adalah uni. Uni itu artinya satu, satu sel saja. Contohnya adalah bakteri, amuba, dan ragi. Kalau kalian itu tidak terdiri dari satu sel saja kan, kalian punya sel kulit, punya sel rambut, punya sel ginjal, sel jantung, dan lain-lain. Kalian adalah multiseluler, yaitu organisme yang memiliki banyak sel. Tumbuhan, hewan, fungi, manusia adalah termasuk multiseluler. Kalau kalian memiliki satu sel saja, berarti kalian adalah bakteri ya. Multiseluler, kalau kalian lihat, ini bentuknya seperti ini. Jadi, satu kotak ini adalah satu sel. Ini adalah sel tumbuhan, biasanya kotak-kotak dan benar-benar kaku. Dan ini adalah sel hewan, biasanya bentuknya lebih fleksibel. Berdasarkan intinya, ada namanya sel prokariotik dan ada namanya sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Sebenarnya membran inti itu yang mana? Membran inti itu yang ini. Jadi, kalau di dalam sel ini ada DNA, kalian tahu DNA? DNA itu materi genetik yang benar-benar mengontrol seluruh kehidupan sel. Jadi di dalamnya ini adalah DNA, dan DNA ini diselubungi oleh namanya membran inti. Kalau ada namanya membran itu kayak selaput. Tapi kalau misalnya ini prokariotik, ini adalah DNA-nya, yang warna ungu adalah DNA-nya. Jadi si DNA-nya ini tidak diselubungi oleh apapun. Kalau ini kita tidak bisa melihat DNA-nya karena dia diselubungi oleh membran inti. Kalau ini kita bisa melihatnya karena dia tidak diselubungi oleh membran inti. Nah, bagaimana kalian bisa melihat sel? Kalian bisa melihat sel dengan namanya mikroskop. Mungkin kalian sudah mengamati di SMP menggunakan mikroskop. Mungkin ada yang pakai mikroskop dengan cermin, ada yang mikroskop dengan hanya satu mata yang bisa melihat. Untuk mikroskop cahaya banyak sekali spesifikasinya, tapi mikroskop cahaya adalah mikroskop yang paling sederhana untuk melihat sel. Karena mikroskop yang paling bisa mengamati sel dengan baik dan sangat melihat organelnya dengan detail adalah mikroskop elektron. Kalau di mikroskop elektron kalian bisa melihat perbesaran hingga nanometer, tapi kalau mikroskop cahaya ini hanya sampai mikrometer, seperti itu. Untuk di SMARTBO bisa pakai elektron apa tidak? Untuk SMARTBO belum bisa, jadi kita masih pakai mikroskop cahaya. Nah, ini adalah bagian utama sel. Bagian utama sel itu ada 4, ada membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel. Jadi, semua sel itu punya 4 bagian utama ini, tapi beda-beda kalau misalnya di setiap sel. Ada yang pertama namanya inti sel. Inti sel itu di dalamnya ada DNA. DNA ini ada yang diselubungi oleh membran inti, ada yang tidak. Tapi kalau di sel prokariotik itu dia tidak diselubungi oleh membran inti. Ada yang namanya membran sel. Membran sel itu adalah lapisan terluar. Dia fungsinya untuk melindungi dan sebagai pintu keluar masuk. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma ini seperti jelly yang mengelilingi semua bagian-bagian sel ini. Jadi, semua yang mengisi ruang-ruang kosongnya adalah sitoplasma.
Dia bentuknya kayak jelly, kayak cairan, dan di dalamnya ada berbagai bahan kimia yang bisa untuk reaksi kimia. Kemudian ada namanya organel. Jadi yang bentuknya indah-indah berwarna-warni ini namanya organel. Tapi kalau di sel prokaryotik dia punya organel nggak? Punya. Tapi organelnya hanya sederhana sekali. Tapi kalau di sel eukaryotik seperti sel tumbuhan atau sel hewan, organelnya sangat beragam. Nah, ini adalah sel prokaryotik. Sel prokaryotik adalah sel bakteri, misalnya contohnya. Kalau sel bakteri yang sangat kecil, kalian perbesar, itu bisa mendapatkan gambaran seperti ini, tapi sepertinya untuk aslinya tidak seindah ini ya. Untuk bagian-bagiannya, kalian kalau misalnya mempelajari bagian-bagiannya, ini adalah yang pertama kita lihat adalah nukleoid atau DNA. Karena dia itu tidak diselubungi oleh membran inti, makanya kita sebutnya hanya DNA. Atau bisa juga disebut nukleoid. Dia itu adalah pengatur semua kegiatan sel, karena DNA itu semuanya pengatur kegiatan sel. Kemudian, ada namanya sitoplasma, seperti tadi sitoplasma adalah cairan yang berisi bahan-bahan kimia yang memang mengisi ruang-ruang antar sel. Kemudian ada membran plasma berfungsi untuk pelindung dan mengatur transport zat. Jadi kalau kalian lihat di sini, membran plasma tidak berada di paling luar seperti tadi. Tadi itu contohnya sel hewan. Kalau ini adalah sel prokaryotik. Sel prokaryotik dan sel tumbuhan, membran plasma tidak ada di bagian paling luar, tapi dia diselubungi lagi oleh namanya dinding sel. Dinding sel ini sebagai pelindung sel. Tapi kalau di sel hewan dia tidak punya. Kalau di sel tumbuhan dia punya. Tapi beda kandungannya. Kalau di sel prokaryotik kandungannya adalah peptidoglikan. Tapi kalau di sel tumbuhan kandungannya adalah selulosa. Selain dinding sel, ada juga yang disebut dengan kapsul. Kapsul itu adalah sama, pelindung juga, tapi kapsul ini tidak dimiliki oleh semua bakteri. Kapsul ini hanya dimiliki oleh sebagian bakteri yang bersifat patogen. Patogen itu maksudnya apa? Patogen itu maksudnya adalah menyebabkan penyakit. Jadi kalau misalnya kalian tahu E. coli itu mengakibatkan sakit perut, kalian bisa menyebut bahwa E. coli itu adalah bakteri patogen karena dia menghasilkan penyakit sakit perut gitu. Kemudian ada namanya ribosom. Ribosom ini yang kecil-kecil warnanya hitam. Ribosom ini dimiliki oleh tumbuhan, dimiliki oleh hewan, dan dia adalah fungsi yang sangat penting oleh sel. Karena sel ini fungsi utamanya dia menghasilkan protein. Protein adalah produk utama dari sel. Misalnya kalau suatu perusahaan menghasilkan teh terbaik. Nah, teh ini adalah produknya kan. Nah, kalau sel ini produk utamanya adalah proteinnya. Jadi nilai jual yang tingginya adalah si ribosomnya karena dia menghasilkan protein. Protein ini fungsinya nanti buat apa? Protein ini nanti membangun tubuh, kemudian mengganti yang rusak, kemudian mengatur regulasi yang ada di dalamnya, itu semuanya protein. Kemudian ada yang namanya flagella. Flagella ini kalau di manusia ada di sel sperma. Membantu untuk pergerakan. Jadi kalau kalian mungkin pernah lihat ada yang bisa bergerak-gerak itu pakai flagella, tapi tidak semua bakteri memiliki flagella. Pili. Pili itu alat untuk melekatkan bakteri. Jadi kalau kalian lihat misalnya di meja ada bakteri, di sepatu ada bakteri, di pipi kalian ada bakteri, karena dia itu bisa melekat. Melekatnya pakai apa ya? Pakai pili. Kemudian ada yang bagian penting lainnya adalah plasmid. Plasmid ini adalah DNA juga, seperti nukleoid. Dia itu ada DNA juga, tapi bentuknya lingkaran atau melingkar. DNA ini fungsinya dia lebih ke pertahanan. Jadi bukan untuk mengatur yang ada di dalam, tapi dia itu lebih ke pertahanan keluar. Si plasmid ini biasa kita manfaatkan untuk rekayasa genetika. Nanti dipelajari di bioteknologi. Ada sel hewan. Sel hewan seperti sel prokaryotik tadi. Kalau tadi lihat sel prokaryotik sangat sederhana ya.
sangat sederhana. Tapi kalau sel hewan, wah, sangat kompleks dan sangat pusing ya. Sel hewan ini sebenarnya nggak pusing, kita lihat saja, ini ada beberapa yang saya akan lingkari. Yang pertama adalah nukleus atau inti sel. Jadi kalian boleh menyebutnya inti sel atau kalian boleh menyebutnya nukleus, terserah kalian. Untuk inti sel ini sama, pengatur kegiatan sel intinya, dan di dalamnya adalah ada DNA. Selain nukleus, jadi kalau kalian lihat, ini adalah nukleus. Satu besar ini nukleus. Tapi kalau yang di dalamnya, yang kecil ini namanya nukleolus. Nukleolus ini fungsinya adalah pembuat ribosom. Jadi kalau tadi ribosom adalah organel yang bisa membuat protein yang merupakan produk utama sel, jadi yang membuat si ribosomnya siapa? Yang membuat si ribosomnya adalah si nukleolus. Kemudian ada sitoplasma, seperti biasa, sitoplasma adalah cairan yang mengisi yang ada di dalam sel. Kemudian ada membran plasma ini ada di luar, dia fungsinya pelindung dan sebagai pengatur transportasi zat yang keluar ke masuk, yang masuk keluar, itu dia yang menjadi pintunya. Kemudian ada juga namanya ribosom, seperti tadi. Ribosom ini yang mana? Yang titik-titik kecil. Kecil sekali, titik-titik kecil. Nah, si ribosom ini bisa menempel di organel namanya retikulum endoplasma kasar, atau juga bisa ada di sitoplasma saja tersebar. Dia fungsinya untuk mensintesis protein. Ada namanya retikulum endoplasma kasar. Ini tadi yang ini ya, yang warna biru, yang ditempeli oleh titik-titik merah. Titik-titik merahnya adalah ribosom, sedangkan si warna biru-biru ini adalah si retikulum endoplasma kasar. Kenapa namanya kasar? Karena dia ditempeli oleh ribosom. Jadi seperti onde-onde yang ditempeli oleh wijen. Wijennya adalah ribosom. Sedangkan satu onde-onde full itu adalah namanya retikulum endoplasma kasar. Lalu fungsinya apa? Retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar ini fungsinya untuk menyimpan protein dari ribosom. Jadi kayak gudang sementara. Ketika protein sudah dihasilkan oleh ribosom, dia akan disimpan di gudang sementara yaitu retikulum endoplasma kasar. Tapi selain retikulum endoplasma kasar, ada juga retikulum endoplasma yang halus atau smooth. Retikulum endoplasma halus itu kenapa disebut halus? Karena dia tidak ada ribosom yang menempelnya. Jadi kalian bayangkan onde-onde tapi nggak ada wijennya. Nah, itu adalah retikulum endoplasma halus. Fungsinya untuk apa? Dia fungsinya adalah sintesis lipid. Jadi kalau tadi ribosom menghasilkan protein, kalau ini menghasilkan lipid. Lipid itu lemak. Jadi sebenarnya sel juga bisa menghasilkan lemak. Kemudian berikutnya yang warna hijau ini adalah badan Golgi. Badan Golgi ini fungsinya untuk apa? Untuk modifikasi protein. Jadi setelah tadi ribosom membuat protein, disimpan di gudang sementara yaitu RE kasar, setelah disimpan di gudang sementara, dia akan dimodifikasi atau di-packaging sampai packagingnya bagus, itu di badan Golgi. Jadi proteinnya benar-benar dimatangkan, dimodifikasi di situ. Yang tidak kalah pentingnya adalah mitokondria. Mitokondria yang bentuknya kayak sosis yang merah ini adalah seperti gensetnya sel. Dia menghasilkan energi. Jadi makanan-makanan yang kalian makan selama ini, setelah dicerna, itu dihasilkan energinya di mana? Dihasilkan energinya di mitokondria. Di sel dan di dalam mitokondria. Nanti untuk prosesnya kita akan mempelajari di bab 4 metabolisme. Ada lagi namanya lisosom. Lisosom ini yang bulat-bulat ini ya. Lisosom ini di dalamnya ada enzim. Enzim yang bisa menghancurkan materi-materi atau bagian-bagian yang rusak. Kemudian ada sentriol. Sentriol ini fungsinya untuk pembelahan sel. Mungkin kalian kalau pernah mempelajari pembelahan sel ada benang-benang spindle namanya atau benang gelendong. Nah, dihasilkannya dari mana? Dari sentriol. Jadi kalau misalnya sel ini bisa membagi dua atau membelah, itu yang fungsi utamanya yang bisa membelahnya itu adalah si sentriol. Ada lagi namanya sitoskeleton. Sitoskeleton tuh yang ini, yang kayak benang-benang. Benang-benang, nah ini.
Ini adalah sitoskeleton. Jadi kalau kalian punya tulang, punya rangka, sel juga punya rangkanya namanya sitoskeleton. Sitoskeleton ini terdiri dari 3 macam, nanti kita lihat lebih lanjut. Ada juga namanya peroksisom, tapi tidak semua sel punya peroksisom. Peroksisom ini biasa mengubah radikal bebas, atau bisa juga disebut H2O2 atau peroksida menjadi H2O dan O2, menjadi zat yang tidak berbahaya. Ini paling banyak di hati, karena hati itu banyak sekali racunnya, jadi dinetralkan oleh peroksisom. Ini adalah sel tumbuhan, untuk fungsi-fungsinya sama dengan sel hewan. Jadi kalau kalian lihat misalnya ini adalah nukleus, ada nukleolus, ini adalah retikulum endoplasma kasar, ini badan Golgi, ini mitokondria, dan lain-lain, itu adalah mirip sekali dengan sel hewan. Yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan adalah yang pertama dinding sel. Dia itu selain punya membran plasma, jadi membran plasmanya ini yang kuning, selain punya membran plasma atau selaput plasma, di sini tulisnya, di luarnya ada dinding sel seperti bakteri, tapi kalau dinding sel di tumbuhan ini tersusun dari selulosa yang memberikan bentuk serta melindungi. Kemudian ada namanya vakuola. Vakuola ini yang kayak danau, di dalamnya terdiri dari cadangan-cadangan, bisa makanan, air, ataupun sisa-sisa metabolisme. Kemudian ada namanya kloroplas. Kloroplas ini yang ini ya, yang kayak koin-koin. Dia fungsinya untuk fotosintesis. Kemudian, untuk organel lain tidak disebutkan karena fungsinya sama dengan sel hewan. Ini kita akan melihat organel sel yang lebih dalam lagi. Jadi organel itu adalah tadi ya, organ-organ yang ada di dalam sel. Jadi si fungsi-fungsi itu akan berjalan di semua organel. Misalnya ini adalah inti sel. Kita mau melihat inti sel. Nah, kalau diperbesar inti sel itu seperti ini. Jadi yang kayak cacing-cacing ini adalah materi-materi genetik yaitu DNA. Kemudian di luarnya ini ada namanya selubung inti atau membran inti yang melapisinya. Di bagian dalamnya lagi ada nukleolus atau anak inti. Kalau ini apa? Ini adalah retikulum endoplasma kasar. Yang bulat-bulatnya apa? Ribosom. Nah, ini adalah struktur membran sel. Jadi sebenarnya seperti kulit ini yang mulus, kalau kita perbesar itu seperti ini. Jadi kayak ada 2 lapisan. Kenapa disebutnya 2 lapisan? Ini makanya disebutnya lipid bilayer. Bi itu 2 ya, layer ya layer. Jadi ada 2 lapisan. 2 lapisan yang tersusun dari lipid atau lemak. Jadi ini adalah lemak. Kenapa harus lemak? Karena di luar sel itu banyak airnya atau water ya di sini. Dan di dalam sel juga itu banyak airnya. Kalau misalnya ada air di luar dan ada air di dalam, berarti kita harus membatasinya dengan minyak. Oleh karena itu, membran sel ini tersusun dari lipid. Lipid bilayer ada 2 lapis ya. Kalau kalian lihat ada 2 lapis. Lapisannya, yang pertama kita lihat ini yang warna oranye-oranye ini, atau di sini ada, kalau di sini warnanya biru-biru-biru. Ini yang bentuknya bulat itu biasa disebut dengan kepala atau head. Dan tersusunnya dari fosfat. Fosfat ini sifatnya polar. Polar itu artinya larut air. Jadi, karena di lingkungan luar itu airnya banyak, jadi kepalanya juga sifatnya mengikuti dengan lingkungannya, yaitu suka air atau namanya hidrofilik. Jadi, si fosfat ini polar dan hidrofilik. Ini yang bentuknya gerigi-gerigi, yang bentuknya gini, ini adalah ekornya. Ada kepala, ada ekor. Ekornya terdiri dari lipid atau lemak. Karena lemak, dia itu berarti tidak larut air atau namanya adalah non-polar. Non-polar sifatnya adalah hidrofobik. Hidrofobik itu adalah tidak suka air. Fobik atau fobia. Jadi tadi si membran sel itu terdiri dari lipid bilayer atau 2 lapis lipid yang kalau kita lihat lebih dalam ada namanya kepala. Kepalanya itu terdiri dari fosfat
dan ada ekor yang terdiri dari lipid. Nah, di dalam si di dalam si lipid bilayer ini suka ada yang bukan menempel menyisip. Namanya adalah protein. Protein yang menyisip ini namanya protein integral. Tapi kalau protein yang nempel, hanya nempel saja, itu namanya protein periferal. Ada lagi bagian-bagian yang seperti tanduk rusa ini namanya glikoprotein. Jadi kalau ini diibaratkan sebagai pintu, jadi pintu itu dia harus tahu mana sih yang bisa masuk ke dalam pintu. Nah, siapa yang tahu yang mana yang bisa masuk pintunya itu adalah si glikoprotein. Jadi dia itu kayak memberikan sinyal bahwa dia bisa masuk atau tidak. Nanti si tamu ini bisa masuknya lewat mana? Bisa masuk ke sela-sela sini, bisa masuk ke protein ini juga bisa masuk. Ini adalah pintu-pintunya gitu. Nanti dipelajari selanjutnya di minggu depan. Kemudian ini ada retikulum endoplasma, tadi seperti kita pelajari ada dua macam, ada retikulum endoplasma halus dan ada yang kasar. Ini yang halus, ini yang kasar. Kalian membedakan yang halus sama yang kasar, tinggal lihat aja. Kalau ada bintik-bintiknya, itu adalah ribosom, berarti adalah retikulum endoplasma kasar. Tapi kalau yang halus, tidak ada bintik-bintiknya. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi itu yang tadi tempat modifikasi protein. Jadi kalian harus bisa membedakan mana badan Golgi, mana retikulum endoplasma. Kalau retikulum endoplasma itu biasanya letaknya dekat inti, tapi kalau badan Golgi itu lebih di luar. Ini adalah ribosom. Jadi ribosom yang titik-titik kecil ini sebenarnya kalau kita perbesar itu ada dua bagian dan nanti dia fungsinya untuk membuat protein. Ini mRNA lalalala ini akan dipelajari di semester depan. Ada lagi namanya mitokondria. Bentuknya kayak sosis, biasanya digambarkannya warna merah. Di dalamnya ini ada membran-membran yang fungsinya untuk membuat energi. Kemudian ada juga sitoskeleton, tadi yang berfungsi untuk rangka sel. Ada 3 macam. Jadi kalau ini adalah mitokondria, ini adalah misalnya retikulum endoplasma, di dalamnya ini ada yang menyangga si organel-organel tersebut. Yang menyangganya adalah sitoskeleton, dan sitoskeleton ini ada 3 macam, ada yang namanya filamen intermediate, ada namanya mikrotubul, ada yang namanya aktin atau mikrofilamen. Sentriol ini bentuknya kayak pipa 2 gitu, tapi kecil, dan sentriol fungsinya untuk pembelahan sel. Lisosom itu bentuknya bulat, di dalamnya itu ada enzim-enzim hidrolitik yang fungsinya untuk merusak bagian-bagian yang memang sudah tidak berguna. Ada juga kloroplas kalau di sel tumbuhan, kalau di kloroplas ini nanti terjadi fotosintesis, nanti fotosintesis akan dipelajari di pertemuan bab 5. Bab 4. Nah, ini adalah tabel yang membedakan sel prokariotik dan sel eukariotik. Prokariotik ingat ya, prokariotik itu berarti sel bakteri yang sangat sederhana. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang kompleks seperti manusia, tumbuhan, hewan. Beda utamanya adalah yang dari intinya, yaitu kalau prokariotik tidak memiliki membran inti, kalau eukariotik memiliki membran inti. Jadi kalau eukariotik DNA-nya itu diselubungi oleh membran inti. Tapi kalau prokariotik DNA-nya itu tidak ada selaput pembungkusnya. Lalu kalau dari organel-organel di prokariotik itu tadi tidak ada RE, tidak ada badan Golgi, tidak ada mitokondria, tidak ada. Tapi kalau ribosom dua-duanya ada, mau di prokariotik, mau di eukariotik dua-duanya ada. Ini ya, ini prokariotik dan ini eukariotik. Beda sel hewan dengan sel tumbuhan. Kalau sel hewan, dia memiliki sentriol, dia memiliki lisosom, tapi di sel tumbuhan itu tidak ada. Kalau sel tumbuhan, dia memiliki dinding sel, makanya dia bersifatnya kaku, tidak fleksibel. Kalau di sel tumbuhan, dia punya plastida yang untuk fotosintesis, tapi kalau vakuola, dua-duanya punya. Tapi kalau di hewan kecil, kalau di tumbuhan itu lebih besar.
Nah, untuk struktur sel itu tadi sudah selesai. Jadi kalau struktur sel itu kalian hanya mempelajari apa saja yang ada di dalam sel dan kalian bisa membedakan apa yang membedakan struktur sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang membedakan adalah dari membran intinya. Jadi tadi ada bagian-bagian utama sel, ada inti sel, ada sitoplasma, ada membran plasma, ada organel. Jadi kalian untuk struktur sel ini cukup mengenal apa saja yang ada di dalam sel dan apa fungsinya. Tapi untuk selanjutnya apa proses yang ada di dalamnya kita akan pelajari di pertemuan minggu depan ada transportasi sel, kemudian di pertemuan bab selanjutnya ada metabolisme, dan nanti di pertemuan semester depan juga ada pembelahan sel, ada tentang apa namanya materi genetik dan lain-lain seperti itu. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang transportasi zat pada sel. Jadi nanti minggu depan transportasi zat, kemudian kalau minggu ini baru struktur sel. Untuk memahami lebih lanjut silakan isi latihan selnya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.